Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali di channel saya, Bung Niko. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat, salam Pancasila. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan poin penentu kelulusan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, seperti apa materi dan penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk terus support dan dukung channel saya, Bung Niko, agar saya senantiasa selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan, khususnya guru dan materi mata pelajaran PKN, baik tingkat SMP maupun SMA. Terima kasih. Baik, kita mulai dari dua pertanyaan yang selalu muncul akhir-akhir ini ya, yang sering dibicarakan baik di dunia nyata maupun di media sosial ya, dunia maya. Ada dua pertanyaan, yakni seperti apa kriteria penilaian dalam pretest kemarin ya, yang baru kita laksanakan kemarin. Kemudian yang kedua tentunya kapan hasil seleksi akademik berbasis domisili atau pretest PPG yang sudah kita laksanakan kemarin itu diumumkan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke topik utama kita, yakni terkait dengan poin-poin penentu kelulusan dalam seleksi akademik berbasis domisili atau pretest PPG tahun 2022 yang sudah kita laksanakan kemarin. Saya akan sedikit memberikan informasi terbaru yang saya dapatkan di media sosial, di mana ada teman memposting sebuah foto bagan begitu di layar slide di sebuah pertemuan yang menampilkan timeline bahwa untuk pelaporan kesediaan mengikuti PPG itu mulai tanggal 22 Juni sampai 30 Juni. Nah, ini artinya informasi hasil kelulusan atau pengumuman hasil pretest kemarin itu tidak akan lama lagi keluar atau akan diumumkan dalam waktu dekat. Oke, tuh kita mulai dengan poin kita yang pertama, yaitu apa saja penentu dalam kelulusan pretest atau seleksi akademik kemarin. Yang pertama itu passing grade, kemudian yang kedua kuota, dan yang ketiga skala prioritas. Nah, kita akan lihat untuk passing grade. Jadi untuk passing grade seleksi PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini memang tidak disebutkan ya berapa ambang batas begitulah ya. Standar atau passing grade yang ada di Juknis itu memang tidak disebutkan. Nah, kita tidak tahu itu kenapa. Yang jelas ya kita percayakan saja dengan pihak penyelenggara. Mungkin ada pertimbangan terbaik ya dengan melihat berbagai aspek. Nah, namun kita bisa menganalisis dari patokan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum tahun 2019 itu passing grade-nya adalah 55, yang mana waktu itu seleksinya menerapkan sistem UKG, uji kompetensi guru, dengan jumlah soal berbeda. Setiap bidang studi guru itu berbeda-beda jumlah soalnya. Ini uji kompetensi guru ya, pelaksanaannya itu dilaksanakan secara online juga, namun sistemnya di dalam satu ruangan begitu ya, luring ya, dan tempat tesnya itu ditentukan di masing-masing tiap daerah ya. Saya juga mengalami dan sempat mengikuti di fase ini ya, di tahun ini UKG ini. Nah, hanya saja belum lolos ya. Kemudian untuk passing grade di tahun 2019 sampai 2020 itu memang masih ya 55, namun
menurut informasi itu diturunkan passing grade-nya karena banyak kuota yang belum terisi sehingga banyak yang lolos ya pada fase 2019 sampai 2020. Itu banyak yang lolos karena banyak yang kosong ya kuotanya dalam rangka pemenuhan kuota. Oke, masih di passing grade. Jadi untuk tahun 2022 ini yang baru kita laksanakan kemarin, itu seleksinya yang digunakan itu sedikit berbeda karena berbagai pertimbangan, salah satunya yang masih dalam pandemi ya COVID-19 yang belum begitu normal. Maka digunakan sistem seleksi akademik berbasis domisili, yakni menggunakan aplikasi SEB atau SEB Safe Exam Browser secara online ya dari masing-masing domisili dengan jumlah 120 soal. Itu berlaku untuk semua bidang studi sesuai ketentuan itu ya, maka disebut dengan berbasis domisili, seleksi akademik berbasis domisili. Nah, dengan melihat jumlah peserta yang begitu banyak, maka tentunya faktor passing grade ini menjadi salah satu faktor utama ya dalam penentuan kelulusan. Namun pemerintah dalam hal ini, pihak penyelenggara tentunya memiliki berbagai pertimbangan yang lebih bijak ya dengan melihat berbagai aspek. Nah, kita lanjut. Faktor atau penentuan yang kedua itu kuota, dan ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, sudah paham berapa jumlah kuota, kemudian calon pesertanya berapa. Jadi saya mengulang lagi. Untuk TMT sampai dengan Desember 2015 itu kuotanya 40.000 dibagi 2 angkatan, tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini kebetulan saya juga mengikuti kemarin di tahap 1. Nah, jumlah calon pesertanya itu ramai ya, sekitar 1.138.373 peserta. Jadi memang ramai ya untuk angkatan 2015 ke bawah TMT-nya, dan saingannya memang cukup berat ya karena ramai tadi. Kemudian TMT mulai 2016 sampai 2019 ya ke atas itu kuotanya 36.000, kemudian jumlah calon pesertanya ada 428.765. Nah, ini juga berat ya, persaingannya juga berat ya. Kemudian untuk prajab model baru ini sudah saya buatkan di video sebelumnya ya, kuotanya ini 40.000, kemudian jumlah calon pesertanya data terakhir ya itu 45.590. Jadi peluangnya cukup besar, bahkan sangat besar ya. Ini model baru ya, prajabatan model baru. Nah, itu tadi, jadi kuota juga sangat mempengaruhi ya kelulusan. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga itu ada yang disebut dengan skala prioritas. Nah, ini berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 pada pasal 6 kalau tidak salah poin H, dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota ya, melebihi kuota yang ditetapkan ya, maka direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas calon mahasiswa program PPG dalam jabatan. Nah, jadi mereka memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas. Nah, prioritasnya seperti apa kita akan lihat di pasal 12 masih dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Kita lihat bunyinya. Dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik melebihi kuota ya yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas. Berwenang. Nah, jadi mereka memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan
perolehan nilai casing D. Nah, ini ya. Jadi ini cukup menjadi angin segar bagi Bapak Ibu guru yang TMT-nya 2015 ke bawah, kemudian yang mungkin masa kerjanya sudah lama, ini cukup besar peluangnya. Ini kalau kita lihat dengan poin skala prioritas. Oke, demikian materi kita kali ini terkait dengan penentuan ya, poin-poin apa saja penentuan kelulusan dalam seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan 2022 yang sudah kita laksanakan kemarin. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat, tetap semangat, salam sehat, salam Pancasila.